Berangkat ke Jakarta suruh orang 11, kursi direbahin kayak ngalasin ayam. Ya emang nggak mau lah. Bayar ongkosan sebadan suruh bayar segitu. Dari kemarin penumpang tuh. Iki mah enak, Mbak. Ini orang 17 nih, tanya ini. Mau tahu. Ya biarin yang mau 17. Bila Mbak Nebila. Insiden yang terjadi di sebuah rumah makan yang terletak di Lampung Selatan sangat disayangkan, di mana dua orang penumpang travel asal W. Jepara Lampung Timur bernama Feby dan Aini, diturunkan dari kendaraan travel yang dikemudikan sopir bernama Supri, Selasa, tanggal 8 April tahun 2025. Kejadian ini sangat disayangkan, dan menambah panjang daftar kelalaian yang diduga dilakukan oleh penyedia jasa transportasi. Feby dan Aini yang sedang dalam perjalanan menuju tujuan ke Jakarta, terpaksa harus turun dari mobil travel yang ia tumpangi, lantaran sopir travel yang arogan, mengangkut penumpang melebihi muatan. Karena kendaraan jenis Avanza yang mereka naiki bermuatan melebihi kapasitas dengan 11 orang penumpang dan sangat berhimpitan, akhirnya mereka meminta untuk diturunkan di warung yang berada di Lampung Selatan. Karena menurut Feby dan Aini, selain tidak nyaman, penumpang mobil yang terlalu penuh melebihi kapasitas bisa membahayakan keselamatan penumpang. Namun, bukannya Supri sopir travel bertanggung jawab, malah memaksa kedua penumpang itu untuk membayar uang jasa travel sebesar Rp800.000. Salah satu korban, Feby, mengungkapkan rasa kecewanya. Kami tidak diberi informasi sebelumnya kalau isi penumpang mobil travel itu sebanyak 11 orang, sedangkan ukuran isi mobil itu umumnya hanya sekitar 8 penumpang. Kami sangat terkejut dan merasa sangat dirugikan, dan membahayakan penumpang, ungkapan Feby. Jadi karena ulah perbuatan sopir travel itu, kami harus kehilangan pekerjaan. Parahnya lagi kami berdua harus turun di warung makan sekitar pukul 3 subuh, lalu ditinggalkan begitu saja, tambah Feby. Saya Feby. Saya Aini. Angga. Mas Angga ini suami dari Mbak Feby. Mbak Feby dan Mbak Anis, saya dapat kabar, kami dapat kabar bahwasanya Mbak mengalami ditipu ataupun mengalami kerugian terkait kendaraan travel ya, begitu. Ceritanya seperti apa sih Mbak, kalau boleh Jadi izin? ceritanya kan saya perjanjian itu mau naik travel, dia menjanjikan pukul 9 malam, nggak tahunya molor sampai jam 1 pagi. Jam 1 pagi ya. Mbak Iya. pesan travelnya sama siapa? Sama Viko, tapi dioper ke Mas Rian. Lalu dioper lagi ke Mas Supri. Mas Supri. Perjanjian sama yang pesan travel pertama gimana? Janjinya ya nanti dianterin sampai tempat jam 9 atau jam 10 malam. Dijemput dari rumah, Dijemput dari diantar rumah. sampai ke lokasi. Iya, Perkiraan jam 9 malam. Iya. Itu yang bilang seperti itu siapa? Mas Viko dan Mas Rian. Mas Piko dan Mas Rian. Mas Iya. Piko orang yang pertama dihubungin ya. Iya. Ada kesepakatan pembayaran di situ. Ada Berapa sepakatannya? 400.000. 400.000, berarti dua orang 800.000. Betul. Janji jam 9, terus dijemput jam 1 pagi. Betul. Ya, jam 1 pagi akhirnya Mbak naik travel itu. Iya. Ya, terus Posisi mereka menjemput saya berdua. mobil kosong. Kosong. Ya. Saya tidak tahu bahwasanya setelah itu kita diajak mampir dan banyak penumpang yang nyusul. Ada 9 orang. Di mana itu, Mbak? Posisinya di pertigaan selas masjid. Berarti penumpang mobil itu 9 orang plus Mbak 2, 11 orang semuanya. Iya, sama sopir. Muat, Mbak? Iya, sempit lah. Sempit, Sedang nggak muat sempit. ya? Iya. Setelah tahu ada 11 penumpang yang mau berangkat di dalam satu mobil, mobilnya itu mobil apa, Mbak? Mobil Avanza. Avanza. Mbak kan sudah tahu itu pasti tidak muat, kalaupun dipaksakan sempit dan bisa mengakibatkan kecelakaan serta lain-lain ya. Iya. Pasti terjadi kerugian-kerugian. Mbak masih mau ikut? Saya tidak mau ikut, saya minta turun, tapi sopirnya kekeh untuk kita mengembalikan ongkos sesuai seperti ongkosan Jakarta ke Lampung, dari Lampung ke Jakarta.
Lalu saya bilang kan kalau bisa ya setengah lah, orang kita belum belum berangkat kemana-mana, baru jemput dari rumah. Saya siap menanggung kerugian bensin. Gitu. Berapa Mbak bilang mau ganti? Saya bilang orangnya 100, jadi 200.000, tapi beliau tidak setuju. Lalu meminta uang sebesar 800.000 baru saya boleh turun. Dari rumah Mbak ke Jepara itu, dari rumah Mbak kan mobil kosong jemput, terus sampai Jepara banyak penumpang, itu 15 menit ada perjalanan. Sekitar 25 menit. 25 menit ya. Jadi Mbak di situ sudah tahu bahwa itu penumpang rame, mobil tidak akan muat. Jadi Mbak minta turun, tidak jadi berangkat, tapi supir tidak mau, tetap minta pembayaran 800.000. Jika tidak membayar, maka saya tidak boleh turun. Jadi kalau nggak bayar Mbak nggak boleh turun. Karena waktu itu nomor suami nggak bisa dihubungin, kawan juga bisa dihubungin, akhirnya Mbak tetap naik. Iya, Tetap karena naik. ada uang. Nah di dalam mobil itu seperti apa? Bangku di depan itu yang sopir dan samping pengemudi itu diturunin ke belakang, diisi 4 orang. Laki perempuan apa perempuan semua? Laki perempuan, 2 sopir, 2 perempuan, lalu di belakangnya penyusul saya 4 deretan perempuan, lalu di belakang ada 3 orang lagi. Laki-laki. Berarti laki perempuan dicampur. Iya, Jadi keadaannya sempit betul di dalam ya Betul, Mbak ya. sangat-sangat sempit. Sesak nggak Mbak? sesat. Sesak napas juga ya. Iya. Terus 800.000 ongkos perjanjian itu Mbak bayar? Saya bayar waktu di Ketapang karena posisinya mereka berhenti di Ketapang. Saya bilang, udah Mas, saya tidak bisa meneruskan perjalanan ini, saya minta turun aja. Saya bernegosiasi untuk membayar setengah harga, tapi beliau tidak mensetujui, tetap meminta 800.000 baru saya boleh turun. Kalau enggak ya mau nggak mau saya harus tetap berangkat. Namun saya tidak menyetujui karena saya tidak nyaman dengan keadaan seperti itu di dalam mobil sempit. Berarti di rumah makan Ketapang Lampung Selatan itu Mbak dipaksa untuk membayar 800.000. Iya. Dan Mbak bayar 800.000 itu. Iya, saya bayar. Uangnya diterima oleh supir. Yang nerima uang itu siapa Mbak? Mas Supri sendiri. Mas Supri. Iya. Mbak merasa terpaksa nggak memberikan uang itu? Ya terpaksa. Ya berarti Mbak secara tidak langsung Mbak merasa diperas ya? Iya. Begitu. Supirnya itu alamatnya mana Mbak? Di mana sih? Wai Wai Bungur. Ini supir udah supir yang ketiga ya? Iya. Berarti dari si Piko dioper ke Rian dioper lagi ke Supri. Supri. Nah terus harapan Mbak apa ini? Harapannya ada etikat baik untuk mengembalikan uang saya. Saya juga meminta ganti rugi karena setelah itu saya terlantar, saya pulang ditebengin orang, setelah itu saya jalan kaki pulang ke rumah. Ya. Kalau informasi suami Mbak tadi, Mbak mau melakukan upaya baik itu pelaporan secara pidana dan menuntut secara perdata, apa betul Mbak? Betul? Ya. Kalau tidak ada etikat baik, apa yang akan Mbak lakukan? Ya saya mau tetap diperpanjang dan dilaporkan. Ada lagi tambahan? Kalau dari Masnya, suaminya? Ikut dari Kembangan tadi ya. Tapi malam itu Mas ada di rumah ya? Ada Jadi yang sempat nyusul travel itu buat ke rumah karena dia nggak tahu jalan. dan memang waktu jemput itu Mas menyaksikan mobil itu kosong ya? Iya, cuma ada 2 orang, 1 supir dan 1 penumpang. Jadi di sini Mbak dan Mas ini merasa tertipu lah ya? Iya. Tertipu dan diperas juga. Iya. Terus dari Ketapang, Lampung Selatan, ini pulang ke Wai Jepara, Lampung Timur naik apa? Naik travel. Bayar lagi? Enggak, kita dikasih tebengan sama orang di sana. Ada orang baik yang bantu? Iya, karena saya bilang saya udah nggak ada uang sama sekali untuk pulang. Mas sebagai suaminya, apa yang mau Mas lakukan? Iya, kayaknya saya nggak terima lah, karena itu kan istri saya, dan itu juga kan posisinya jam 3 malam ditaruh di rumah makan tanpa ada komunikasi dari saya. Dan ini perempuan ya? Dan ini juga perempuan. Seharusnya kan mereka lebih tahu itu dan bisa menghargai perempuan. Apalagi di dalam mobil dicampur ya, perempuan Iya. laki-laki ya, Iya. empet-empetan ya. Ya, Ya. Mas nggak terima di sini. intinya nggak terima lah. Berarti kalau ini tidak ada jalan keluar, maka Mas dan keluarga akan melakukan pelaporan secara pidana Iya. dan akan menggugat juga secara perdata. Iya. Udah, ada lagi yang mau ditambahkan, Mas, Mbak? Ya saya harap kedepannya nggak ada kejadian seperti ini lagi. Dan untuk Masnya tolong etikat baiknya
untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. Udah itu aja sih. Siapa aja yang mau dituntut pertanggungjawabannya, Mas Riko? Ya, Mas Riko ya ada sih pertanggungjawaban. Mas Riko, Mas Rian, terus dan juga Mas Supri berarti terutama. 3 orang ini ya. Betul. Selain itu, suami Feby yang tidak terima dengan kejadian itu, akan segera melaporkan sopir travel yang tidak bertanggung jawab ke kepolisian. Sedangkan Supri sopir travel yang diketahui warga Kecamatan Bungur Lampung Timur, sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi, dan belum ada itikat baik kepada keluarga Feby dan Aini. Irwansyah Rain TV melaporkan dari WI Jepara Lampung Timur. Kalau tahu penumpang banyak harusnya nggak usah diambil, Mas. Dari awal saya udah bilang nggak mau naik. Nah, kamu kan dari rumah naik punya saya, mobil saya. Tapi kamu ngomongnya kamu penumpang siapa? Kamu penumpang siapa? Saya bilang saya bayar, saya nggak jadi naik. Saya nggak mau tahu. Ya udah. Siapa? Enggak kalau hasil hidup kamu ini. Iya kan, Mbak? Tentang penumpang saya cuma disuruh. Saya nggak mau tahu. Udah ngambil di rumah. Rumah udah jelek, jalannya motor itu saya, terus saya udah di Jakarta. Udah kabur. Jangan aja. Orang penumpang saya. Penumpangnya Rian, saya disuruh. Riannya bilang saya bukan penumpang dia. Ya, kau penumpang dia. Ya kalau aku gak dikasih. Iya, Riannya ngomong kayak gitu. Emang orang-orang ruwet udah. Kalau saya bukan dikasih Rian, matan tahu. Diinget-inget aja nama Rian itu. Dia ngomongnya, kamu penumpang siapa? Ya, kalau saya nggak dikasih, mana tahu nomor kamu orang. Tapi nggak kayak ngono carane, Pak. Maksudku terus terang ngomong. Minimal rata-rata ini cuma dikit, 10 orang, ya 15. Oh, travelku nggak menuhi Pak biasa nih. Saya nggak mempermasalahin orangnya sih, caranya aja. Iya, caranya Biarin. nggak kayak gitulah. Dari awal udah belibet. Chattingan masih ada semua. Dari awal kita minta turun, tapi masih. Apa nih Bro? Ya,